Nama saya Cynthia Nur Aziza, NIM 1814287. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk soal yang pertama ada pengertian bank dan pengertian lembaga keuangan syariah. Nah, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk pengertian lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Untuk jawaban yang kedua adalah peran Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintah. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Nah, hubungannya itu dengan pemerintah. Yang pertama ada menjaga stabilitas moneter. Nah, tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas dari Bank Indonesia. Tujuannya itu agar jumlah mata uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai kebutuhan. Maka ketika jumlah mata uang yang beredar di masyarakat terkendali, ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya tingkat inflasi. Yang selanjutnya ada kelancaran dan kestabilan sistem perbankan. Nah, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Ketika sistem perbankan aman dan sehat, maka akan diperoleh 3 poin penting. Yang pertama adalah perlindungan dan kepuasan nasabah bank. Yang kedua, kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Yang ketiga, meminimalkan risiko krisis perbankan. Untuk yang selanjutnya ada kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur oleh menyangkut media yang digunakan, hal-hal yang diatur menyangkut siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran, yaitu aman, efisien, kesamarataan, dan perlindungan konsumen. Untuk jawaban yang ketiga adalah dampak wabah virus corona bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana pandemi virus corona bisa menimbulkan krisis ekonomi? Karena Cina terkena dampak serius akibat adanya wabah virus corona. Karenanya ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, setiap perekonomian Tiongkok turun 1%, maka perekonomian Indonesia ikut turun sebesar 0,2%. Nah, dampak pandemi virus corona di Indonesia terhadap perekonomian yaitu adanya kelangkaan bahan baku dan bahan kebutuhan pokok. Karena Cina merupakan penyuplai utama barang-barang baku dan bahan kebutuhan pokok di Indonesia. Dari kelangkaan bahan baku tersebut mengonstruksi terhadap industri, sehingga Indonesia tidak dapat memproduksi barang yang dapat menghasilkan nilai tambah. Untuk yang selanjutnya adalah dari sektor keuangan. Dari data yang saya dapatkan bahwa data selama Februari sampai 27 Februari terjadi capital outflow atau arus modal keluar, sehingga dan nilai tukar rupiah itu menurun. Secara neto totalnya itu adalah 30,8 triliun rupiah dari obligasi pemerintah atau SBN, surat berharga negara. Nah, sebesar 26,2 triliun rupiah. Di saham sebesar 4,1 triliun rupiah. Hal ini membuat tekanan pada pasar keuangan Indonesia. Yang selanjutnya dari sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau kita sering singkat sebagai OJK memberikan keringanan kepada debitur perbankan yang terdampak oleh efek virus corona ini. Nasabah perusahaan pembiayaan atau multifinance pun yang terdampak juga memberi kelonggaran cicilan sampai 1 tahun ke depan. Nah, perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kredit perbankan dan kredit lembaga pembiayaan adalah seperti darah dari tubuh kita. Artinya itu, tanpa aliran kredit maka perekonomian akan berhenti. Dan satu yang harus diketahui bahwa sumber dana bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit berasal dari dana masyarakat juga, yaitu masyarakat yang mempunyai tabungan deposito perbankan.
Artinya di sini, ketika debitur tidak mau membayar cicilan, padahal sebagian besar mampu, maka akan terjadi justru kerugian besar di sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, karena perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya tetap harus membayar bunga kepada penabung atau sering disebut sebagai deposan. Nah, data yang saya tulis dari lembaga penjamin simpanan, 30% kredit perbankan adalah kredit konsumsi dan 15-20% adalah kredit UMKM. Untuk eksposur 40-50%. Nah, kredit nasabah atau setara dengan 2.500 triliun rupiah. Nah, dari 2.500 triliun rupiah adalah jumlah yang pasti akan membangkrutkan perekonomian negara Indonesia. Untuk jawaban yang keempat, karena adanya wabah virus corona membuat penurunan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dari sektor keuangan saja menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Maka manajemen pengawasan bank perlu melakukan langkah-langkah stabilisasi di pasar keuangan, apakah itu obligasi, saham, ataupun nilai tukar. Karena sektor jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia salah satunya adalah perusahaan pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah harus menerima dengan adanya kebijakan pemerintah tentang keringanan pembayaran pada perusahaan pembiayaan. Peran pengawasan bank harus sesuai dengan fungsinya, di mana salah satu fungsinya yaitu ditempatkan di bank sentral, yaitu menjaga kestabilan moneter, karena perekonomian Indonesia dengan adanya kasus virus corona ini semakin menurun perekonomiannya. Pengawasan bank ini harus melakukan perannya di tengah-tengah ekonomi yang semakin rendah seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi kasus atau permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu kasus virus corona. Yang pertama, harus memberikan layanan transaksi non-tunai. Yang kedua itu menjaga pertumbuhan ekonomi, karena stabilitas yang dibangun oleh perbankan syariah apabila pangsa pasarnya sudah cukup signifikan besarnya tidak meredam kenaikan harga bila terjadi kelangkaan barang seperti sekarang ini. Contohnya itu adanya masker itu tuh sangat langka sekarang ini, dan kalaupun ada harganya itu akan sangat melonjak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam menjawab soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.